Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Ardiani dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul Pengaruh Deterjen terhadap Perkecambahan Kacang Hijau untuk memenuhi ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah Praktikum Biologi Dasar dan dosen pengampu Ibu Korota Ayun MSI. Sebelum melakukan praktikum, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu perkecambahan, deterjen, dan kacang hijau. Kecambah adalah tumbuhan kecil yang baru tumbuh dari biji kacang-kacangan yang disemaikan. Sedangkan perkecambahan adalah serangkaian peristiwa penting yang terjadi sejak biji dorman sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh, menurut Copeland 1976. Tipe perkecambahan ada dua macam. Yang pertama, ada perkecambahan epigel. Tipe perkecambahan epigel adalah munculnya radikal diikuti dengan memanjangnya hipokotil secara keseluruhan dan membawa serta kotiledon dan plamula ke atas permukaan. Yang kedua, ada perkecambahan hipogel. Tipe perkecambahan hipogel adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas atau epikotil sehingga daun lembaga ikut tertarik ke atas tanah, tetapi kotiledon tetap di bawah tanah, menurut Sutopo 2002. Contoh perkecambahan epigel yaitu kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan lamtoro. Sedangkan contoh perkecambahan hipogel yaitu padi, jagung, dan sorghum, menurut Setiawan et al. 2021. Yang kedua ada kacang hijau. Tanaman kacang hijau termasuk suku polong-polongan Fabaceae yang memiliki manfaat sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi yang dapat digunakan dalam berbagai macam produk dan jenis tanaman dan merupakan salah satu komoditas pangan yang menjadi energi pengganti selain kacang kedelai, menurut Makfiroh 2017. Kecambah yang berasal dari biji kacang hijau disebut tauge. Perkecambahan secara umum dapat meningkatkan karakteristik fungsional dan nilai nutrisi dari kacang-kacangan, menurut Van der Stoep 1981. Menurut Setiawan et al. 2021, faktor yang mempengaruhi perkecambahan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor dalam atau internal dan faktor luar atau eksternal. Faktor dalam meliputi tingkat kemasakan benih, ukuran benih, hormon, dan dormansi. Sedangkan faktor luar atau eksternal meliputi air, suhu, oksigen, dan cahaya. Yang ketiga ada deterjen. Deterjen adalah campuran berbagai bahan yang digunakan untuk membantu pembersihan dan terbuat dari bahan-bahan turunan minyak bumi. Pada umumnya, deterjen mengandung surfaktan, builder, filter, dan aditif. Bahan kimia yang digunakan pada deterjen dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan maupun lingkungan, menurut Ansori 2017. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui dampak deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Alat dan bahan yang digunakan ada aluminium foil atau kertas timah, deterjen 1 sendok makan, sendok, gelas plastik bertuliskan 100%, botol plastik bertuliskan 100%, gelas plastik bertuliskan 50%, botol plastik bertuliskan 50%, gelas plastik bertuliskan 25%,
botol plastik bertuliskan 25%, gelas plastik bertuliskan 5%, botol plastik bertuliskan 5%, gelas plastik yang bertuliskan air kontrol, botol plastik bertuliskan air kontrol, gelas ukur, kacang hijau yang telah direndam dengan air kurang lebih 5 menit, air sumur, kapas, penggaris. Langkah kerja pertama, untuk membuat larutan deterjen 100%, siapkan gelas ukur, isi dengan air sebanyak 1000 ml, lalu tuangkan 1 sendok makan deterjen dan aduk sampai larut. Kemudian, masukkan larutan ke botol plastik yang bertuliskan 100% sebanyak 500 ml. Kemudian, untuk membuat larutan deterjen 50%, tambahkan air sumur 500 ml ke sisa larutan deterjen 500 ml yang ada di gelas ukur. Lalu tuangkan ke botol plastik yang bertuliskan 50% sebanyak 500 ml. Untuk membuat larutan 25% sama seperti membuat larutan 50%, yaitu dengan memasukkan 500 ml air sumur ke sisa larutan deterjen 50% yang ada di gelas ukur. Kemudian, tuangkan 500 ml larutan ke botol plastik yang bertuliskan 25%. Lalu, untuk membuat larutan 5%, caranya sama seperti membuat larutan 50% dan 25%. Untuk membuat larutan air kontrol, dengan memasukkan air sumur ke botol plastik yang bertuliskan air kontrol sebanyak 500 ml. Setelah itu, masukkan 1 lembar kapas ke masing-masing gelas plastik yang bertuliskan 100%, 50%, 25%, 5%, dan air kontrol. Kemudian, masukkan 10 biji kacang hijau ke masing-masing gelas plastik.
Setelah itu, tuangkan larutan dari botol plastik ke gelas plastik sesuai dengan label yang tertera pada botol plastik dan gelas plastik. Tuangkan secukupnya saja dengan sendok. Tutup gelas plastik dengan aluminium foil supaya tidak ada cahaya yang dapat masuk. Kemudian, amati perbedaan biji kacang hijau pada masing-masing gelas plastik setelah 24 jam dan 48 jam, dan catat hasil pengamatan di lembar kerja. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah kacang hijau yang disiram dengan larutan deterjen masih bisa tumbuh atau berkecambah walaupun keadaannya tidak sehat, kecuali kacang hijau yang disiram dengan air kontrol atau air sumur. Hal ini terjadi karena air yang digunakan untuk menyiram biji kacang hijau sudah terkontaminasi oleh deterjen, dan deterjen mengandung bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perkecambahan salah satunya adalah air.